Clash of Minds mempersembahkan Walter Fine, Martin Smith, Martin Luther tahun 1517, Luca Para tahun 1798, Kebangunan Besar Rohani tahun 1844, Ensiklikal Rerum Novarum tahun 1891, Konsili Vatikan II tahun 1962, Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama tahun 2015, Pandemi COVID-19 tahun 2019, Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020, Perang Rusia melawan Ukraina tahun 2022, Perang Israel melawan Hamas tahun 2023, Pemilihan Presiden Amerika Serikat Trump versus Harris tahun 2024, WhatsApp Prof 216, masa kesusahan berdiri teguh di masa ujian. Halo dan selamat datang di episode lain WhatsApp Prof. Halo Martin. Nah, tadi itu seirama sekali. Ya, itu sangat seirama. Apa Anda baik-baik saja? Saya sedang usahakan. Dan kamu? Nah ya, Tuhan yang menopang kita. Tapi ada hal yang sangat menarik yang terjadi. Tapi kita harus fokus tentang bagaimana kita bersiap. Ya. Jadi topik hari ini adalah berdiri di masa percobaan. Dan itu diawali dengan sebuah komentar atau pertanyaan. Ya. Pada episode WhatsApp Prof terakhir kita, jadi saya akan menaruh pertanyaan di layar atau komentar ini. Dan kemudian kita bisa mendiskusikannya. Tapi sebelum kita melakukan itu, kita harus berdoa. Dan kemudian saya ingin melakukan beberapa pekerjaan rumah. Baiklah, mari kita berdoa dan beres-beres. Bapa kami di surga, terima kasih banyak telah mempertemukan kami kembali. Terima kasih karena kami dapat melakukan diskusi ini. Kiranya Engkau menerangi pikiran kami dan memberkati diskusi ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jadi apa pekerjaan bersih-bersihnya, Martin? Oke, hanya beberapa petunjuk yang ingin saya sampaikan kepada orang-orang. Karena ada hal-hal di mana kami mengalami beberapa masalah di saluran YouTube kami dengan video yang dihapus. Jadi saya ingin mengingatkan pemirsa bahwa kami memiliki platform alternatif. Di mana semua video yang berbeda yang dimasukkan ke YouTube juga dimasukkan ke platform alternatif. Oke, seperti Rumble dan BitChute dan lainnya. Dan kemudian kami juga memiliki server pengunduhan. Nah, semua platform ini tautannya ada di deskripsi video YouTube kami. Dan juga di situs website kami clashofminds.com. Di sana Anda dapat menemukan semua tautan alternatif dan bahkan lebih banyak materi unduhan. Lalu ada pengumuman lain bahwa kami akan berada di Irlandia dari tanggal 17 Juli hingga 20 Juli dengan program jangkauan keluar. Jika ada yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang hal itu, akan ada alamat email yang muncul di layar. Dan juga di deskripsi sehingga mereka dapat mengirim email ke alamat email itu dan mencari tahu lebih lanjut. Jadi Martin, masalahnya adalah bahwa beberapa maestro media telah memutuskan bahwa mereka tidak akan menyensor lagi. Tapi itu sepertinya tidak berlaku untuk saluran-saluran yang kami miliki di YouTube. Mereka percaya bahwa jika Anda mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan narasi populer, maka Anda harus menyensornya. Ya, saya bisa menyebutkan bahwa ini adalah salah satu video mendunia kita, tetapi ini mungkin masih akan terjadi. Jadi itulah mengapa saya ingin mendorong orang-orang para pemirsa. Dan semakin mereka ketat seiring dengan berjalannya waktu, beberapa masalah lain yang tidak mereka sensor, sekarang akan disensor. Jadi jika orang mendapati bahwa kita tiba-tiba menjadi hilang dan tidak ada lagi di sana, layarnya menjadi hitam, maka klik alternatifnya. Mungkin mereka akan menghapusnya juga, tapi kita akan terus berjalan sebisa mungkin. Dan kami masih memiliki server unduhan, jadi jika semuanya gagal, kami akan coba dan melihat bagaimana kita bisa berkomunikasi. Tapi tolong biasakan diri Anda untuk menggunakan alternatif lain. Itulah yang tidak diterbangkan oleh drone. Dan ada beberapa berita menarik juga dengan pusat kesehatan kita.
bolehkah Anda sampaikan kepada kami? Ya, pusat kesehatan kami, Verity Center, sudah beroperasi. Ada juga halaman webnya, Anda dapat melihat apa yang terjadi di sana. Dan kami sangat senang dengan kemajuan itu. Dan Tuhan mengutus orang-orang yang membutuhkan untuk berada di sana. Dan sekolah kita Ya, juga aktif dan berjalan. Dan penerimaan berikutnya adalah pada akhir bulan ini. dan itu sudah penuh. Dan sudah penuh, jadi Puji Tuhan. semua sistem berjalan. Jadi ini tahun yang sangat sibuk, Martin. Kita ada promosi, kita mengadakan pertemuan-pertemuan camp. Kita harus melakukan perjalanan ke luar negeri dalam beberapa kesempatan. Dan kemudian kembali lagi dan mengadakan seri WhatsApp Prof. Ditambah dengan promosi lainnya dan juga semua hal lain seperti sekolah dan lain-lain yang akan berlangsung lagi. Jadi Tuhan harus memberi kita suntikan vitamin khusus. Ya, itu benar dan semua doa kami sangat berterima kasih. Sudah pasti. Jadi saya pikir dengan itu sekarang kita bisa, Fokus pada masalah yang sedang dihadapi. ya, Jadi mari kita lihat pertanyaan atau komentar pada episode WhatsApp Prof terakhir kita. Dan dikatakan bahwa itu suatu informasi yang baik. Tetapi itu tidak menyoroti apa yang harus dilakukan orang untuk menang pada masa percobaan. Itu membuat video ini sedikit berat sebelah dan menjadi cerita yang menakutkan dengan sedikit atau bahkan tidak ada penghiburan bagi umat Allah. Mungkin kita bisa katakan bahwa kita telah membicarakan masalah ini berulang kali. Dan kami tidak pernah tahu siapa yang menyaksikan dan tidak memiliki latar belakang apa yang terjadi sebelumnya. Dan kami harus selalu memastikan bahwa kami tidak meninggalkan orang-orang tetapi membawa mereka dalam perjalanan. Dan melihat bahwa ini juga sesuatu yang kami anggap sebagai alat penginjilan. ya, Memang perlu bahwa kami membicarakan hal-hal seperti ini agar orang-orang bisa terinformasi. Ini pertanyaan mereka. tepat. Saya juga bertanya dan pernah bertanya sebelumnya, jika Kristus telah menggenapi hukum, mengapa orang harus memelihara hari Sabat? Apakah kita diselamatkan oleh perbuatan atau oleh iman dalam memelihara hari Sabat? Bagaimana hal ini berhubungan dengan Roma 14 ayat 5 dan 6? Instruksi kepada Kristen mula-mula dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 28 sampai 29 tidak menyebutkan tentang pemeliharaan hari Sabat kepada orang-orang percaya bukan Yahudi sebagai salah satu isu penting. Saya harap ada yang bisa memberikan penjelasan yang adil mengenai hal ini karena ini adalah masalah penting yang tidak boleh diabaikan atau dihindari atau dianggap sebagai musuh bagi kegiatan gereja. Orang-orang memang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan penting. Jadi kami pikir, Anda tahu Martin, mungkin kita harus membicarakan hal-hal ini lagi untuk menempatkan semuanya kembali ke perspektif yang benar. Terutama setelah video terakhir, karena itu mungkin sedikit berat sebelah karena semua video sebelumnya yang mendahuluinya yang memberikan latar belakang tersebut. Nah, jadi jika Anda langsung terjun ke dalam pembahasan pada titik ini, Anda mungkin akan merasa kebingungan. Ya, itu benar. Baiklah, jadi bagaimana kita menangani masalah seperti ini? Nah, topiknya sangat luas dan tidak mungkin dibahas dalam satu sesi. Jadi kita akan bahas secara singkat saja. Kita akan mencoba menjawab semua komponen yang ada di sana. Baiklah, jadi di masa yang kita jalani sekarang ini, di mana nubuat-nubuat sedang digenapi di depan mata kita, apakah prioritas utama di masa yang sedang kita jalani ini? Ini berkaitan dengan hati Anda. Oke, jadi menurut saya prioritas pertama pastinya adalah persiapan pribadi. Anda tidak bisa menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang belum Anda pahami sendiri. Benar. Benar? Ini seperti seorang guru yang mencoba mengajarkan matematika. Jika dia tidak pernah belajar matematika, itu akan menjadi bencana. Dan jika Anda tidak percaya pada apa yang ingin Anda ajarkan, maka itu akan dilakukan dengan setengah hati. Tepat. Jadi Anda perlu persiapan pribadi. Saya berpikir tentang 10 anak darah itu. Dan ke-10 anak darah itu disebut perawan karena mereka tahu dan mengakui kebenaran, bukan? Mereka tidak tercemar. Mereka mengetahui kebenaran dan mereka berbicara tentang kebenaran.
Pelita yang mereka bawa melambangkan firman Allah, benar? Dan firman itu menjadi terang bagi jalan mereka. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, itu Alkitabiah. Minyak adalah lambang Roh Kudus yang dimiliki oleh semua orang sebagai penuntun dan guru mereka. Ke-10 anak darah itu, ada yang mengasimilasikan terang yang telah mereka terima ke dalam karakter mereka, dan ada pula yang mengabaikan pekerjaan ini. Dan kemudian ada masa penundaan, dan masa penundaan dapat menuntun pada kedamaian yang menyesatkan. Itu benar sekali. Bukankah itu benar? Dan Roh bekerja sesuai dengan keinginan seseorang terhadapnya. Anda harus menginginkan Roh itu. Pasti. Anda tidak bisa mempelajarinya begitu saja, seperti Anda mempelajari naskah atau sesuatu yang lain. Ini bukan naskah, ini bukan cerita, ini kenyataan. Jadi Anda mungkin tahu apa yang dikatakan oleh Roh, tetapi apakah Roh itu menginsafkan dan mengubah Anda? Jadi Roh bekerja sesuai dengan keinginan seseorang terhadapnya. Ya. Dan seruan itu harus seperti dalam Mazmur 51 ayat 10, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Perbaharuilah dengan roh yang benar di dalam diriku. Dan Mazmur Asaf berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi pertanyaannya, jika Allah itu baik bagi mereka yang bersih hatinya, bagaimana mereka mendapatkan hati yang bersih? Hanya melalui Dia. Jelas sekali, jadikanlah hatiku bersih, Anda tidak dapat melakukannya. Dia yang lakukan. Anda tidak bisa bedakan ruangan kotor dan Anda mencoba membersihkan sendiri. Itu tidak akan bisa, malah menjadi lebih buruk, bukan? Tentu saja. Jadi seseorang harus membersihkannya. Anda harus mengambil sapu dan mulai menyapu. Dan satu-satunya yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk adalah Tuhan. Ya. Karena hati itu licik dari segala yang lain. Dan sangat jahat. Jadi mengikuti kata hati bukanlah prinsip yang baik. Moto Hollywood tidak terlalu bagus. Tidak. Sekarang apakah orang-orang benar-benar menginginkan hati yang bersih ini, Martin? Tidak. Yehezkiel 33 menceritakan kepada kita tentang kondisi anak dara. Mereka adalah umat Allah. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku, Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Hal ini tidak berlaku bagi saya. Ini berlaku untuk waktu itu, atau waktu ini, atau waktu lainnya. Ini diilhami, tetapi yang ini tidak diilhami. Saya akan memutuskan apa yang diilhamkan menurut ketamakan saya. benar? Itu benar. Jadi setiap kali Anda membaca sesuatu yang harus Anda ubah, Anda hanya perlu memutuskan kapan dan di mana. Jadi Martin, ketika Anda berbicara tentang jadikanlah hatiku tahir, ini mengembalikan keselarasan dengan Tuhan. Dan hati yang bersih harus dikaitkan dengan kebenaran Kristus, bukan? Jadi itulah persiapan yang pertama. Dan hanya untuk kepentingan informasi, saya pikir kita juga bisa menambahkan ini. bahwa tidak ada orang yang benar, tak ada satupun. Karena Anda tahu, begitu seseorang telah mencapai sesuatu, ia berpikir bahwa ia adalah yang terhebat. Jadi jika Anda adalah orang yang jatuh miskin dan memenangkan lotre dan menjadi jutawan, itu secara otomatis membuat Anda menjadi bos bagi semua orang, bukan? begitulah orang bersikap. Itu adalah sikap yang sangat menjengkelkan dari beberapa orang ini. Jadi kita harus selalu menganggap bahwa tidak ada orang yang benar, tak seorang pun. Apakah itu termasuk saya? Ya, Beraninya kamu. maaf mengatakannya, tapi ya, Itu juga termasuk Anda. ya, Oke. Jadi klaim tidak berdosa dengan sendirinya merupakan bukti bahwa orang yang membuat klaim ini jauh dari kata kudus. Itu sudah merupakan tanda pertama. Baik, ini adalah poin yang sangat disalahpahami. ya, Untuk mengatakan bahwa Anda tidak berdosa sama sekali, dia membuat Anda kudus, bukan?
Apakah itu berarti Anda harus terus berbuat dosa? Tidak, sama sekali tidak. Jadi saya memiliki sifat berdosa, tetapi bukan berarti saya harus tunduk padanya. Orang-orang tidak memahami poin itu. Ya, karena Anda lihat ini adalah garis yang sangat tipis. Karena Anda harus berjuang untuk itu. Tapi masalahnya, begitu Anda mencapai sebagian dari itu, Anda mulai sombong. Ya, atau merasa diri benar. Dan kemudian Anda harus bangkit kembali. Ya. Itu karena manusia tidak memiliki konsepsi yang benar tentang kemurnian dan kekudusan Allah yang tak terbatas, atau tentang seperti apa itu seharusnya, yang harus selaras dengan karakternya, karena mereka tidak memiliki konsepsi yang benar tentang kemurnian dan keindahan Yesus yang agung, serta keburukan dan kejahatan dosa. Itulah kontrasnya. Bahwa manusia dapat menganggap diri mereka kudus. Jadi dengan kata lain, jika Anda mengatakan bahwa Anda kudus, Anda telah menjadi kudus. Maka Anda sudah gagal. Berarti Anda sudah gagal paham. Tapi Tuhan boleh mengatakannya. Ia berkata, kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang kudus. Biarkan Tuhan mengatakannya, tetapi Anda tidak boleh mengucapkannya, bukan? Itu masalahnya. Dan segera setelah Anda mengatakannya, itu menjadi sombong. Itu dia, itu tentang Anda. Dan hal lainnya adalah segera setelah Anda mengatakannya atau Anda mempercayainya, maka Anda juga menjadi tidak rendah hati lagi. Benar. Kita selalu katakan, jadilah sempurna sebagaimana Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tetapi perfeksionisme berasal dari si jahat. Semakin jauh jarak di antara mereka dan Kristus, maka semakin tidak memadai konsepsi mereka tentang karakter dan tuntutan ilahi, semakin benarlah mereka di mata mereka sendiri. Pada saat itulah Anda sampai pada kondisi Farisi. Jadi Martin, yang paling aman adalah mengakui bahwa Anda adalah orang berdosa. Ya. Dan bahwa Anda sepenuhnya bergantung pada Kristus untuk tidak berbuat dosa. Ya, benar sekali. Bagaimana? 100%. Pengudusan yang ditetapkan dalam kitab suci mencakup seluruh aspek makhluk, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Anda tidak dapat meninggalkan salah satunya. Anda tidak dapat katakan, saya akan menjadi kudus di dalam roh saya dan kemudian terus berzina. Ya. Itu tidak berhasil. Tidak akan berhasil. Paulus berdoa untuk jemaat Tesalonika agar seluruh roh, jiwa, dan tubuh mereka terpelihara dengan tak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus, mengutip dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ia menulis lagi kepada orang percaya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Martin, ada pekerjaan yang harus dilakukan jika Anda ingin selaras dengan Allah. Sebuah transformasi harus terjadi. Baik. Sekarang Tuhan sering memberikan instruksi ini, dan manusia sangat pandai mengabaikannya. Ya. Dan memberikan ide bagus mengapa mereka mengabaikannya. Baiklah, mari kita ambil contoh Simpson. Ia seorang Nazaret dan ia harus menjauhkan diri dari minuman keras dan semua hal ini dan hal-hal najis dan semuanya. Berapa banyak aturan yang dilanggarnya? Cukup banyak. Cukup banyak. Konsekuensinya sangat baik baginya, bukan? Itu sangat mengerikan. Baik, itu membawa dampak yang mengerikan baginya. Ya. Dan hanya ketika dia benar-benar buta, dia akhirnya bisa melihat. Jadi Martin, ini semua adalah pelajaran-pelajaran dalam Alkitab yang harus kita pelajari. Jadi persiapan pertama dimulai dari sini. Ya. Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan tertutupnya masa percobaan dan pekerjaan persediaan kepada masa kesukaran disajikan dengan jelas. Tetapi orang banyak itu tidak lebih mengerti kebenaran-kebenaran penting ini daripada tidak pernah dinyatakan kepada mereka sebelumnya. Ini pernyataan yang sangat menyedihkan. Setan bersiap terus untuk merampas setiap kesan yang akan membuat mereka mengerti mengenai keselamatan, dan bila mana kesukaran datang, mereka tidak bersedia. Seiring kita mendekati akhir sejarah dunia, nubuat-nubuat yang berkaitan dengan hari-hari terakhir secara khusus harus dipelajari. Kitab terakhir dalam Alkitab Perjanjian Baru ini penuh dengan kebenaran yang perlu kita pahami. Pesan-pesan khidmat yang telah diberikan dengan berurutan dalam kitab Wahyu haruslah menempati pikiran utama umat Allah. Jadi Martin, jika yang pertama haruslah mengenai persiapan hati, dan yang pertama juga haruslah mempelajari kitab suci, bagaimana Anda mengawinkan keduanya?
Nah, ketika Anda mempelajari kitab suci, maka bagian yang lain akan Secara otomatis juga. Seharusnya otomatis. Oke, tapi bagaimana jika Anda mempelajari Alkitab hanya untuk informasi, tetapi tidak benar-benar mengandung minyak yang akan diterapkan ke dalam diri Anda? Maka sayangnya, Anda mungkin menjadi bagian anak darah yang tertidur dan terbangun tanpa memiliki minyak. Sudah terlambat. ya, Oke, jadi ini adalah hal yang harus dilakukan atau tidak sama sekali, bukan? Untuk mengetahui di mana posisi Anda dalam arus waktu, Anda perlu belajar. Jika Anda tahu di mana posisi Anda dalam arus waktu, Anda harus tanyakan diri sendiri, apakah saya siap? Jadi penting, jika saya menyimpulkan dari hal ini, bahwa jika Anda mempelajari Alkitab dalam semua hal ini, sebenarnya tidak akan lengkap jika Anda tidak mempelajari tanda-tanda zaman. Anda harus mempelajari keduanya. Anda tidak boleh jadi penonton, Anda harus belajar. Dan belajar bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang lain untuk Anda. Pastinya tidak. Jadi bisakah kita katakan, Martin, bahwa kita tidak mungkin menuruti Kristus jika kita tidak pernah memiliki Dia? benar. Ya, tentu saja. Saya agak menyukai pernyataan ini. Tidaklah cukup hanya dengan memahami masalah. Kita juga harus selaras dengan kehendak Allah. Isu-isu ini hanya menunjukkan di mana posisi kita di dalam arus waktu. Itu tidak akan menyelamatkan Anda. Anda dapat menjadi orang yang paling berpengetahuan di muka bumi dan masih tersesat, bukan? Itulah masalahnya. Lihat, Anda bisa berada di dalamnya dan mempelajarinya untuk sensasi, hanya untuk mengejutkan atau menunjukkan seseorang, tapi tidak ada perubahan dalam hati. Jika itu tidak mengerjakan perubahan, maka ada masalah. Jadi kita perlu mengetahui pekabarannya. Kita perlu tahu apa yang kita katakan. Kita perlu tahu mengapa kita mengatakannya. Dan kita perlu tahu apa dampaknya terhadap hati kita sendiri. Ini bukan palu untuk memukul orang lain. Ini adalah pedang bermata dua. Ya, Ini untuk menyerang orang lain, tapi juga untuk menyerang diri sendiri. Jadi mari kita lihat esensi dari pekabaran malaikat yang pertama dan konsekuensi dari kehidupan yang berbuah. Karena tidak ada gunanya menyampaikan pekabaran jika pekabaran itu bukan pedang bermata dua, bukan? Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi jelas kita telah membahas hal ini berkali-kali, Injil tidak pernah berubah. tidak, karena Allah juga tidak berubah. Tapi ini perlu diulang-ulang kepada manusia karena mereka mengubahnya. Ya, Dan mereka lupa. Mereka lupa bahwa mereka telah mengubahnya. Karena itu, mereka perlu diingatkan mengenai inti dari Injil. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Sekarang ada beberapa kata kunci di sini. Takutlah akan Allah dan penghakiman. Penghakiman selalu memiliki standar penghakiman. Ya, itu harus dihakimi. Harus ada standar. Jika tidak, Anda tidak bisa membuat penilaian. Jika Anda tidak tahu mana yang benar dan yang salah, Anda tidak dapat katakan mana yang benar dan yang salah. Baik, jadi penghakiman menyiratkan suatu standar penilaian. Dan takut akan Allah berarti selaras dengan standar penghakiman sesederhana itu. Itu dia. Jadi jika kita ingin mencari tahu apa arti sebenarnya, maka Anda harus melihat ayat-ayat paralel. Dan Pengkhotbah 12 ayat 13 memberikannya kepada kita. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Di situ tertulis. Bagaimana dengan sikap jika saya takut akan Allah, mematuhi perintah-perintahnya? ya, Itulah kewajiban setiap manusia. Bisakah lebih jelas dari ini? tidak bisa. Dan tidak ada kebingungan tentang hal ini. Tidak. Dan yang saya sukai, ini ada di dalam Wahyu. Ya. Jadi ini membawa Anda kembali ke perjanjian lama dan bahkan ke kitab Kejadian. Karena Allah yang harus Anda takuti adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan berfirman dalam kitab Kejadian. Jadi ini bukan ilmu roket. Takutlah akan Allah dan selaraskanlah diri dengan standar penghakimannya. Sekarang Anda ingin tahu apa itu? Apakah takut akan Allah itu? Yaitu menuruti perintah-perintahnya. Dan sekarang, ini bukan rasa takut yang kamu rasakan saat berjalan di kegelapan. Ini adalah sebuah penghormatan. Ya. Itu sebabnya Anda ingin mempertahankannya. Ini bukan berarti menjadi takut. Itu adalah menjadi hormat kepada Allah dan taat kepada beberapa persyaratannya. Benar? Kenapa Anda tertawa? Bukan beberapa, tapi semua perintahnya.
Oh, saya paham. Semua persyaratannya. Tapi Anda tahu beberapa orang mengatakan kami mengakuinya, tapi kami tidak ingin melakukannya. Ya, Baiklah. Dan itu adalah tubuh, pikiran, dan jiwa. Semuanya harus dibersihkan. Ini yang sulit. Ini yang sulit. Baiklah, jadi itulah inti dari pekabarannya. Dan pekabaran ini datang setelah permulaan dari akhir zaman, benar? baik. Jadi mungkin karena kita melakukannya dengan cepat, coba beritahu kami kapan itu. Waktu akhir zaman menurut kitab suci dimulai pada akhir 1260 hari. Itu adalah masa penganiayaan kepausan yang berakhir pada tahun 1798. Kemudian ada sebuah studi Alkitab yang mendalam, dan hasil dari studi Alkitab yang mendalam itu, Mereka menemukan pekabaran bait suci, pekabaran Daniel, nubuat 2300 hari, dan kemudian setelah itu yang berakhir pada tahun 1844. Jika Anda mempelajari semua itu, pekabaran ini akan keluar. hei, kita harus melihat Injil lagi. Karena keselamatan berarti keselamatan dari dosa, bukan keselamatan di dalam dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum. Apakah standar penghakiman itu? Hukum adalah standar penghakiman. Apa itu takut akan Allah, melakukan apa yang ia katakan? Sesederhana itu. Kesimpulan dari segala hal. Jadi ini bukan ilmu roket. Ini adalah pekabaran yang sangat sederhana. Hei teman-teman, Anda telah membuat Injil Anda sendiri. Buanglah ke tempat sampah dan lihatlah Injil yang sesungguhnya. Tuhan adalah Allah. Bolehkah saya katakan akal sehat? Ya, Ya, ini akal sehat. Ini adalah pekabaran yang sangat sederhana. Dan semua orang berkata, ya kami akan melakukannya. ya, tapi mereka tidak melakukannya. Tapi mereka tidak mau. Tidak, mereka tidak akan melakukannya. Baiklah. Jadi pertanyaan yang kita miliki pada awalnya adalah mengapa kita harus memelihara hari Sabat? Anda tahu hukum bukankah itu semua adalah perbuatan? Agama yang berdasarkan perbuatan. Kita tidak memiliki hukum lagi, bukan? Jadi mari kita pastikan Matius pasal 5. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Inilah yang dikatakannya. Jika dia telah menggenapinya, mengapa kita harus melakukannya? Nah, jika Anda mengikut Kristus, bukankah Anda harus mengikuti jejaknya? Ya, Jadi jika ia menggenapinya, dengan kata lain menjaga esensinya, dan menghidupinya sebagai teladan. Bukankah kita harus mengikuti teladan itu? Atau kita bilang, baik, engkau sudah melakukannya, jadi saya tidak perlu lagi. tidak. Jadi Anda berhenti berzina. Untungnya saya bisa terus berzina sekarang karena Anda sudah berhenti. Itu bahkan tak masuk akal. Ini benar-benar tidak masuk akal. Jadi penggenapan itu bukan untuk meniadakan, menghancurkan, atau menyingkirkan. Itu menunjukkan kepadamu bagaimana seharusnya Anda melakukannya. Tepat sekali. Baiklah, jadi janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Hukum Taurat tidak akan pernah ditiadakan, benar? Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Nah, beberapa orang membaca hal itu dengan mengatakan, oh tidak apa-apa, saya akan tetap menjadi penjaga pintu. Tidak. Benar? Tetapi jika Anda membaca lebih jauh lagi, ada tertulis, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu artinya Anda akan di luar, sobat. Itu adalah pernyataan yang lembut untuk mengatakan bahwa Anda tidak akan ada di sana. Ya. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi ada dua golongan di sini. Golongan satu mengatakan bahwa Anda tidak harus menaati semua perintah. Dan Anda dapat melanggar salah satu perintah yang terkecil. Anda boleh melanggarnya, tidak apa-apa. Dan mereka akan disebut yang paling rendah dan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang mengajarkan bahwa Anda harus melakukannya akan disebut tinggi dalam kerajaan sorga. Sesederhana itu. Ada orang yang juga menyatakan dalam Matius 5 ayat 18 sampai semuanya digenapi, bahwa di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Oh, jadi sekarang Anda tidak perlu taat lagi. Jadi iblis diusir dari surga karena ketidaktaatan sehingga kita bisa kembali ke surga dengan ketaatan ini.
Tak masuk akal. Tak masuk akal. Supaya semuanya digenapi menunjuk pada saat semuanya selesai. Harganya telah dibayar untuk dosa, tetapi dosa tidak semata-mata dilenyapkan. Kita masih hidup di dunia ini dan Anda hanya perlu menonton berita untuk melihat bahwa dosa masih hidup dan berkembang. Jadi hanya setelah kedatangan Kristus yang kedua kali, barulah hal-hal ini akan dimulai. Dan tidak akankah hukum Taurat itu berlalu? Tidak, karena akan muncul kekacauan lagi. Tuhan, hukum itu akan dipelihara selama-lamanya. Ini adalah hukum yang tidak dapat diubah. Itulah sebabnya Amsal 28 ayat 4 berkata, orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Jadi Martin, apakah akan ada perselisihan mengenai hukum? Oh, Jika Anda membuang hukum, maka Anda berada di pihak orang lain yang membuang hukum. Tetapi jika Anda menaati hukum, Anda sedang berperang. ya. Anda sedang berperang. Hukum adalah persoalannya. Hukum adalah persoalannya. Jadi pertanyaan yang diajukan di sana, apakah hukum dan hari Sabat masih berlaku? Saya rasa jawabannya sudah cukup di sini. Tetapi mari kita selami lebih dalam lagi dan memastikannya. Saya dapati hal yang menarik bahwa frasa menuruti perintah-perintah itu seperti kepada hukum, menuruti perintah-perintah, muncul tepat 10 kali dalam Alkitab versi King James. Artinya, Ada banyak pernyataan tentang menuruti perintah-perintah, tetapi itu adalah perintahnya. Atau mengasihi perintah-perintah atau ini dan itu dan yang lainnya. Tetapi frasa menuruti perintah-perintah muncul 10 kali. Itu sangat menarik. Sangat menarik. Jadi saya pikir mari kita membacanya. bagus. Semua 10 kali. Ya, Dan lihat apa yang dikatakannya. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Bukankah itu yang diulangi Yesus dalam pernyataan sebelumnya? tidak satu iota atau titik pun. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak ada satu iota pun yang akan ditiadakan atau ditambahkan. Apakah itu pengulangan? Ya, Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Oh, tapi itu perjanjian lama, bukan Martin? Ulangan 6 ayat 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Jadi perintah-perintah itu selalu merupakan suatu kategori. Dan kemudian ada hal-hal lain seperti hukum makanan dan sebagainya dan sebagainya. Ulangan 7 ayat 11. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Bukankah itu menarik? jadi sekali lagi, di mana Anda memulainya dengan takut akan Tuhan adalah menuruti perintahnya. Takutlah akan Allah dan itu berarti menaati perintah-perintahnya. Dan itu ada di dalam kitab Wahyu, di perjanjian baru. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi ini sangat menarik. Banyak yang dari kitab ulangan, bukan? Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ingat episode kita mengenai pergeseran seismik di mana Anda menyebutkan bahwa Tuhan selalu membawa sejarah mereka ke hadapan mereka lagi. Untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan mereka kembali kepada perintah. Hal terburuk yang terjadi adalah ketika iblis meyakinkan manusia untuk mengambil sebuah gunting dan memisahkan perjanjian lama dari perjanjian baru. Perjanjian lama adalah Injil dalam bentuk bayangan. Perjanjian baru adalah Injil dalam penggenapannya. Yang satu berdiri di samping yang lain. Yang satu adalah penggenapan dari yang lain. Yang satu bukanlah penyangkalan dari yang lain. Kemudian dalam Mazmur 119 ayat 115, menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat, aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Jadi jelas, ada orang yang memegang dan ada yang tidak memegangnya. Dan yang tidak memeliharanya disebut apa? Penjahat. ya, dan mereka tak ingin Anda melakukannya. Itu sebabnya ia berkata kepada mereka, enyahlah. Oleh karena itu Anda bertentangan dengan mereka. Dan mereka akan marah karena mereka ingin melakukan bagian mereka. Nah Martin, mari kita melompat ke perjanjian baru. Jawab Yesus,
Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik? Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ini adalah pernyataan yang sangat menarik. Orang ini menyebut Yesus baik. Dia berkata, Tuhan yang baik. Dan Yesus berkata, mengapa engkau menyebut aku baik? Apakah ini menyiratkan bahwa Yesus tidak baik? Tidak. Tidak. Dia ingin menegaskan sesuatu, bukan? Lalu ia berkata, tidak ada yang baik kecuali Allah. Kenyataannya yang dikatakan kepadanya, apakah engkau mengakui bahwa aku sebenarnya Allah? Ya. Itulah yang dia katakan kan? Dia menanyakan hal itu dan sebenarnya dia juga mengakuinya bahwa akulah itu. Ya. Karena kita semua tahu bahwa itu pertanyaan retoris. Itu adalah pernyataan akulah dia. Lalu dari mulut itu keluar, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Dan kemudian dalam Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, yaitu gereja, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yaitu mereka yang hidup di akhir zaman, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain mereka memiliki kesepakatan paket. Ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Dan jika Anda ingin memiliki ketekunan orang-orang kudus, turutilah perintah-perintah Allah dan iman Yesus. Martin, apakah hukum sudah tidak ada lagi? Sayangnya hukum itu masih ada. Perintah-perintah? Saya tidak akan katakan sayangnya. Untungnya itu masih ada karena itu juga menunjukkan karakter Allah. Jadi itu tetap ada. Baiklah, jadi Martin, apakah itu termasuk hari Sabat? Tentu saja. Jadi untuk apa Allah berkata, sesungguhnya hari-hari Sabatku harus engkau pelihara jika ia tidak bersungguh-sungguh? Itu adalah pertanyaan yang ingin saya dengar jawabannya dari orang-orang yang mengatakan bahwa kita tidak harus memeliharanya. Baik. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Mengapa? Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Tahirkanlah hatiku. Bukankah itu yang kita katakan? Ya. Baiklah. Jadi jika Anda ingin memiliki hati bersih, itu berarti Tuhan menguduskan Anda. Apakah tanda yang menunjukkan bahwa Anda mengakui ia telah menguduskan Anda? Anda memelihara perintah-perintahnya dan hari Sabat. Bukankah itu yang dikatakan ayat ini? Itulah yang dikatakan. Itu 100%. Sekali lagi, ini akal sehat saja. Baik. Baiklah. Tapi ini adalah hari-hari Sabat. Jadi apakah hari Sabat ini adalah upacara? Tidak. Tidak, karena itu tertulis dalam 10 perintah Allah. Dan Sabat yang lain ada tertulis dalam kitab Taurat yang ditulis oleh Musa dengan tangannya. Dan hari Sabat didirikan sebelum dosa. Hukum-hukum upacara baru diadakan setelah dosa. Benar. Sabat ada di sana dan hukum Taurat juga ada di sana. Karena dalam 6 hari Tuhan mencipta dan pada hari ke-7 ia beristirahat bersama dengan mereka. Demikianlah hari Sabat dan janji pernikahan diresmikan di Eden dan keduanya diberkati Allah. Jadi hari Sabat tidak pernah bersifat seremonial. Hari Sabat yang bersifat seremonial menunjuk kepada pelayanan Kristus telah digenapi di dalam Dia. Jadi pertanyaannya, apakah Yesus memeliharanya? Apakah ia mengembalikannya pada posisi semestinya? Disitulah ia berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, untuk menempatkannya pada posisi semestinya. Yang menarik adalah orang-orang Yahudi memelihara hari yang benar, tetapi mereka menginjak-injak pengajarannya. Itu dia. Mereka membuatnya penuh batasan sehingga menjadi beban daripada kesenangan, bukan? Dan Anda harus menyebut hari Sabat, hari kenikmatan, hari Tuhan yang mulia, menurut kitab Yesaya. Jadi ketika hal itu tidak berhasil, iblis mencoba taktik baru dan ia menggeser harinya, yaitu hari kebangkitan. Tapi ada peringatan untuk kebangkitan, itu disebut baptisan. Itu dia. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Dia. Ya, baiklah. Jadi pertanyaan, apakah dia memeliharanya? Ya. Tentu. Apakah dia mengembalikannya ke posisi semestinya? Ya. Dia menanggalkan semua omong kosong yang mengelilinginya. Itulah sebabnya ia melakukan banyak sekali penyembuhan pada hari Sabat. Apakah murid-murid memeliharanya? Ya. Apakah gereja mula-mula memeliharanya? Ya. Apakah ini menjadi masalah selama reformasi? Ya. Apakah ini menjadi masalah di Konsili Trente?
Tentu saja. Apakah beberapa para reformator memeliharanya? Ya, Baiklah, mari kita lihat. tetapi bagaimana dengan orang-orang yang berkata, ya murid-murid dan Yesus memeliharanya karena mereka adalah orang Yahudi. Karena dia seorang Yahudi. Ya, dia memeliharanya karena dia seorang Yahudi. Tetapi perjanjian baru menyebut semua orang Kristen sebagai orang Yahudi juga. Terima kasih. Baiklah, mari kita lihat hari Sabat pada waktunya. Jelas sekali bahwa gereja mula-mula memelihara hari Sabat. Ya, Hari Minggu diperkenalkan oleh campuran kekafiran dan Kristen Konstantinus. Tetapi fakta bahwa ada hukum yang membatasi pemeliharaan hari Sabat berarti bahwa orang-orang memelihara hari Sabat. Benar? Jelas sekali. Baiklah, kaum Waldensian apakah mereka memelihara hari Sabat? ya, Ya, tentu. Kaum Albigensia mereka memelihara hari Sabat. Gereja Celtic memelihara hari Sabat. Hari Sabat dan para reformator. Ini adalah poin yang sangat menarik. Kita akan membicarakannya sebentar lagi. Kemudian kaum Baptis hari ke-7 mereka memutuskan untuk memelihara hari Sabat. dan kaum Advent hari ke-7. Ya, Itu satu-satunya gerakan yang mendunia, Advent hari ke-7, yang memelihara hari Sabat. Pada masa reformasi, Karlstadt atau Andreas Bodenstein adalah namanya dan ia berasal dari Karlstadt. Jadi mereka kemudian memanggilnya Karlstadt. Ia adalah dekan Universitas Wittenberg. Dengan kata lain, ia adalah atasan Martin Luther. ya, Baiklah, Dan dia dan Martin Luther yang sangat menonjol dalam reformasi. dan dia berkata, "Hei, bukankah seharusnya kita memelihara hari Sabat?" Tetapi mereka mengabaikannya. Kemudian Oswald Glide datang, gambar yang sebelah sini. Dia berkata, Alkitab mengatakan bahwa kita harus memelihara hari Sabat. Jadi dia, seorang Anabaptis, mereka memutuskan untuk menenggelamkannya karena dia berselisih dengan saudara-saudara seiman dalam masalah hari Sabat. Baiklah, kemudian akhirnya isu tentang hari Sabat menjadi sangat menonjol dalam Konsili Trente. Karena perdebatannya adalah apakah kita menyelaraskan diri kita dengan tradisi atau kita menyelaraskan diri kita dengan kitab suci. Dan pandangan Protestan adalah sola scriptura, Alkitab dan Alkitab saja. Dan posisi Katolik adalah Alkitab dalam konteks tradisi. Dan perdebatan itu akhirnya selesai ketika Konsili Trente membahas hal ini selama berbulan-bulan dan orang-orang Protestan hadir. Dan Uskup Agung Regio masuk ke dalam konsili itu dan berkata, kalian orang-orang Protestan, kalian mengatakan sola scriptura, tetapi kalian tidak menaati sola scriptura sebab kalian mengikuti tradisi gereja Katolik dengan memelihara hari Minggu. Oleh karena itu kalian bukanlah gerakan keagamaan, bahkan kalian hanyalah sebuah pemberontakan. Ada kesempatan bagi mereka untuk katakan, Anda benar, kita harus memelihara hari Sabat. Tetapi mereka tidak melakukannya. Itulah awal dari kejatuhan Protestan. Dan sejak saat itu mereka menjadi bagian dari Babel lagi. Akhirnya mereka berkembang dan menjadi bagian dari Babel lagi karena mereka menolak untuk meninggalkan tradisi. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kapan gereja Katolik menerapkan hari Minggu? Kapan hal itu mulai menjadi tradisi bagi mereka? Karena ini, pada tahun 1600-an ketika Konsili Trente. Itu benar. Tetapi ketika Kaisar Konstantin memperkenalkan hari Minggu sebagai hari Tuhan, ketika mereka bercampur, ini terjadi pada abad keempat, ketika ia mencampurkan hari Minggu kafir dengan kekristenan, ia membuat hukum tentang hari Minggu. Tetapi pada konsili Laodikia yang terjadi beberapa tahun kemudian, Mereka di sana gereja Katolik mereka membuat hukum anti hari Sabat.
Jadi ini terjadi pada abad keempat, di mana mereka memperkenalkan hari Minggu ke dalam gereja untuk menyatukan kekafiran dan kekristenan. Jadi Konsili Trente memutuskan bahwa kaum Protestan hanyalah sebuah pemberontakan karena mereka tidak berpegang pada sola scriptura dengan memelihara hari Minggu. Jadi isu itu sangat menonjol, dan itulah sebabnya anggota gerakan-gerakan yang muncul setelah reformasi, seperti baptis hari ke-7 misalnya, memutuskan bahwa mereka harus memelihara hari Sabat dan hal ini memecah belah gereja tersebut. Dan dari gerakan itu muncullah informasi bahwa hari Sabat masih mengikat dan studi Alkitab membuktikannya. Oleh karena itu, ketika gereja Advent hari ke-7 dibentuk, mereka memelihara Sabat. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Yesus menggantinya? Adakah satu ayat di mana ia menggantinya? Tidak ada. Apakah kaum baptis menemukannya kembali? Jawabannya adalah ya. Setelah tahun 1844, ketika cahaya menerangi hukum, apakah hal itu kembali menjadi menonjol? Dan jika ya, mengapa? Tidak. Alkitab mengatakan bahwa Yesus pergi memasuki tempat yang maha kudus. Ya, Anda membaca kitab Wahyu di bagian pertama kitab Wahyu, ia berjalan di antara kaki Dian, itu bilik kudus. Ya, Tetapi kemudian ia melihat tabut perjanjian. Jadi dia berpindah ke bilik maha kudus dan terang bersinar atas hukum. Sekarang ketika terang menyinari hukum, bukankah terang itu juga bersinar atas hari Sabat? Tentu saja. Ke-10 itu ada di dalam tabut perjanjian. Baiklah, dan itu adalah meterai Allah seperti dikatakan Alkitab tanda kekuasaannya. Bukankah itu bersinar sedikit lebih terang daripada yang lain? ini benar-benar menunjukkan Tuhan atau entitas seperti apa yang Anda sebutkan, yang Anda berikan otoritas. Tanpa hari Sabat, tidak ada ilah tertentu yang Anda sembah. Ya, Jadi pertanyaannya adalah, apakah planet ini sedang memberontak? ya. Baik, apakah pemberontakan mempertanyakan otoritas? Oh, pasti. Selalu kan? Selalu? Dan jika demikian, bukankah hari Sabat adalah tanda ketaatan yang sempurna? Ya. Jadi bagaimana dengan pertanyaan kita tadi? Bagaimana dengan Roma 14 ayat 5 dan 6, benar? Oh, beginilah seharusnya Anda mempelajari Alkitab. Ya. Ketika Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan logis ini, kemudian Anda pergi dan membaca ayat-ayat yang sulit. Baiklah, jadi mari kita baca Roma 14 ayat 5 dan 6. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa yang tidak berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Ayat yang sangat membingungkan, bukan? Ya. Baiklah, mari kita bongkar. Pertanyaan pertama yang saya miliki mengenai hal ini, di manakah dalam perintah Sabat pada 10 perintah yang berbicara tentang makan dan minum? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Jadi untuk apa makan dan minum di sini, Martin? Anda harus melihat sedikit lebih jauh. Apakah ada hukum atau apapun yang membicarakan hal ini? Baiklah, jadi di mana kita menemukan makan dan minum, yaitu dalam hukum upacara. Karena ada berbagai macam kurban dan persembahan, persembahan minuman, dan persembahan makanan dan lain-lain. Jadi makan dan minum serta menganggap hari tertentu sebagai hari yang penting tidak ada hubungannya dengan perintah Sabat. Jadi apa yang kita bahas di sini? Orang-orang Yahudi telah membawa Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Bangsa-bangsa lain adalah kafir. Dan mereka memiliki hari-hari raya tertentu, hari-hari festival, banyak di antaranya. Hari suci. Hari-hari suci, ya. Alkitab hanya mengenal satu hari yang suci, yaitu hari Sabat. Tidak mengenal hari-hari suci lainnya. Tetapi orang-orang kafir memiliki banyak hari suci. Hari-hari itu adalah seperti hari raya Easter atau hari raya Paskah Easter. Dan ada juga hari raya titik balik matahari, hari raya ini, hari raya itu, dan hari raya lainnya. Dan semua itu adalah hari-hari yang suci.
Sekarang Martin, orang-orang kafir ini sekarang masuk ke dalam gereja. Dan mereka bertanya-tanya apakah hari-hari suci ini masih penting, ya atau tidak. Dan orang-orang Yahudi yang sekarang telah menjadi Kristen dan harus menyelaraskan diri mereka dengan pemikiran bahwa hari-hari raya upacara telah dipakukan di kayu salib, harus berkata kepada diri mereka sendiri, apakah saya masih harus memegang hari ini ataukah tidak perlu lagi? Jadi ada konfrontasi yang sangat besar, Anda tahu konfrontasi. Ya, Tentang apa yang dimaksud dengan hari suci dan apa yang bukan hari suci. Dan beberapa orang percaya, Anda tahu saya akan memelihara hari ini. ya, Karena ini adalah hari yang suci. Katakanlah Paskah misalnya. Atau saya akan memelihara hari ini atau hari lainnya. Nah, jika Anda masih yakin dan Anda melakukan hal ini karena Anda pikir Tuhan menghendakinya, maka jadilah demikian. Tetapi jika Anda berpikir tidak, maka itu juga tidak apa-apa. Bukankah dia katakan itu? itulah yang dia katakan. Itulah yang dia katakan. Jadi dia tidak berbicara tentang hari Sabat. Dia berbicara tentang hari-hari suci. Nah sekarang, apakah ada orang bahkan di dalam gereja saat ini yang percaya bahwa Natal harus diperingati sebagai hari suci? Ya, Hari titik balik matahari harus dipelihara sebagai hari yang suci. Apakah Yesus lahir pada tanggal 25 Desember ataukah ini hari kelahiran Zeus? ya, Dan Easter. Nah, baik. Jadi beberapa orang percaya bahwa mereka harus memeliharanya dan mereka sangat bersikeras tentang itu. Nah, jika Anda sangat bersikeras tentang itu dan berpikir bahwa Anda melayani Tuhan, maka lakukanlah. Tapi sungguh, jika menurutku ini bukan hari suci dan menurutku ini hari penyembahan berhala, jangan ganggu saya. itu dia. Itulah yang dikatakannya. Jangan jadikan ini sebagai masalah keselamatan. Jangan jadikan ini masalah keselamatan. Itu tidak ada hubungannya. Jadi Anda tahu, setiap Natal dan Paskah, apakah Anda ingin memerangi ini atau tidak? Itu sia-sia karena itu tidak akan pernah hilang. Benar, tak akan hilang. Tetapi hari Sabat, Nah, itu sudah sangat jelas. ini sangat jelas. Sesungguhnya hari-hari Sabatku harus engkau pelihara. Sayangnya itu masalah keselamatan. Saya rasa begitu karena itu menentukan kepada siapa Anda bersekutu. Ya, mungkin untuk memperjelas, sebelum kita dilempari batu. Ketika Anda memahami persoalan hari Sabat, maka hari Sabat akan menjadi keselamatan. Tentu saja karena jika Anda menolak Sabat dan menerima Sabat palsu, dengan sepenuhnya memahami apa yang dikatakan kitab suci dan mengapa kitab suci mengatakannya, maka hal itu akan menjadi keselamatan. Dan apabila hukum mereka mulai masuk dan itu menjadi tanda binatang itu, maka itu juga masalah keselamatan. benar. Pertentangan terakhir antara kebenaran dan kepalsuan adalah pertempuran akhir dari perdebatan panjang mengenai hukum Allah. Itulah inti dari semuanya. Takutlah akan Tuhan dan taatilah perintah-perintahnya, inilah kewajiban umat manusia. Peperangan yang sedang kita masuki ini ialah peperangan antara hukum-hukum manusia dan ajaran-ajaran Tuhan, antara agama Alkitab dengan agama dongeng dan tradisi. Itulah peperangannya. Ini bukan perang baru. Bukan, Ini adalah perang lama. Ini hanya diperjuangkan pada tingkat yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus mempelajari tanda-tanda besar yang menunjuk pada zaman di mana kita hidup. Kita harus berdoa sungguh-sungguh agar kita dapat dipersiapkan untuk pergumulan pada hari besar persiapan Allah. Mereka yang menempatkan diri di bawah pengendalian Allah, yang mau dipimpin dan dituntunnya, akan menangkap langkah pasti peristiwa-peristiwa yang telah ditetapkannya untuk terjadi. Diilhami oleh roh Dia yang telah menyerahkan nyawanya bagi kehidupan dunia, mereka tidak akan lagi berdiam diri dan tidak berdaya, menunjuk pada apa yang tidak dapat mereka lakukan. Dengan mengenakan perlengkapan senjata surgawi, mereka akan maju ke medan pertempuran, bersedia melakukan dan berani bagi Tuhan, mengetahui bahwa kemahakuasaannya akan mencukupi kebutuhan mereka. Jadi inilah tugas kita pada masa yang kita jalani sekarang. Pahami masalahnya lalu beritakan masalahnya. Meskipun langit runtuh, itulah tugas kita. juga mempraktikannya di dalam diri. Pertanyaannya adalah apakah ada harapan bagi kita? Lakukan apa yang benar dan serahkan konsekuensinya kepada Allah. Jadi, selama masa pemerintahan Kristen, musuh besar kebahagiaan manusia telah menjadikan Sabat perintah keempat sebagai sasaran serangan khusus.
Martin, jika Anda memelihara Sabat, Anda akan berselisih dengan semua orang yang tidak memelihara Sabat. Itu benar, luar biasa. Beberapa berargumen bahwa saya boleh beribadah di hari apa saja, tapi orang yang sama yang mengatakan bahwa masih ada masalah jika kita beribadah di hari Sabat Sabtu. Benar. Dan jika Anda menghabiskan seluruh waktumu dengan mereka 6 hari seminggu, tetapi Anda menolak melakukannya pada hari Sabat, Anda adalah musuh. Ya, Berapa banyak pernikahan yang hancur karena pertengkaran seperti itu? Setan berkata, aku akan berusaha menghalangi Allah. Aku akan memberi kuasa kepada para pengikutku untuk menyingkirkan hari peringatan Allah, yaitu Sabat hari yang ketujuh. Demikian aku akan menunjukkan kepada dunia ini bahwa hari yang disucikan dan diberkati Allah itu sudah diubah. Dengan otoritas apa? Bahkan semua denominasi Protestan mengakui bahwa tidak ada otoritas dalam Alkitab untuk perubahan itu. ya, Demikian aku akan menunjukkan kepada dunia ini bahwa hari yang disucikan dan diberkati Allah itu sudah diubah. Hari itu tidak boleh timbul dalam pikiran manusia. Aku akan menghapus ingatan tentang hari itu. Aku akan menempatkan sebagai gantinya satu hari yang tidak mengandung mandat Allah, satu hari yang tidak bisa menjadi tanda antara Allah dengan umatnya. Aku akan menuntun mereka yang menerima hari ini untuk menaruh kesucian yang Allah berikan pada hari yang ketujuh. Hal itu merupakan serangan langsung terhadap otoritas Allah. Melalui agen wakil saya, itulah Paus, aku akan meninggikan diriku. Hari pertama akan ditinggikan dan dunia Protestan akan menerima Sabat palsu sebagai sesuatu yang asli. Melalui ketidaktaatan pada hari Sabat yang ditetapkan Allah, aku akan membuat hukumnya menjadi hina. Perkataan, sebuah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun akan kujadikan untuk melayani hari Sabatku. Itulah argumennya. Begitulah cara dia berargumen. ya. Dan dia sangat sukses. Sangat sukses dan dia memutarnya sedemikian, persis seperti yang dinyatakan. Bahwa kekudusan yang seharusnya untuk hari Sabat Allah yang sejati, sekarang diberikan kepada hari Sabatnya. Ya, dia memberikan kesucian yang sama. Sekarang Martin, jika kita hidup di akhir zaman, kita harus benar-benar memahami masalah ini. Benar. Jadi jika ini adalah salah satu alasan yang menyebabkan kejatuhan Babel, dan ini benar-benar dimulai sejak awal, dan Allah sangat bersabar, ya, di sana dalam Konsili Trente, mereka memiliki setiap kesempatan untuk memperbaikinya, tetapi mereka tidak melakukannya. Kemudian datanglah pekabaran malaikat yang kedua. Yang pertama berkata, takutlah akan Allah. Dan itu juga menunjuk kepada perintah-perintah. Dan yang kedua, mengumumkan tentang kejatuhan Babel. Sekarang kita harus ingat bahwa Babel duduk sebagai ratu. Alkitab mengatakan demikian. Dia tidak melihat kondisinya dan tidak dapat menyadari kejatuhannya sendiri, karena dia tidak percaya bahwa dia telah jatuh. Tepat sekali. Orang-orang percaya masih bertahan. Ya, dia mengklaim bahwa dia tidak akan kehilangan anak. Jadi harus ada orang lain yang memanggil anak-anaknya keluar dari barisan, kan? Tepat. Jadi dia tidak akan menyebutnya sendiri? Tidak. Jadi harus ada orang lain yang melakukannya. Apakah orang lain itu akan menjadi populer? Tidak. Tidak. Jadi mari kita rekap saja. Mengapa Babel jatuh? Alkitab memberi kita 3 alasan. Yang pertama adalah doktrin. Menyembah binatang. Jika Anda menyembah binatang itu, Anda mengikuti doktrinnya dan bukan doktrin Allah. Jadi itu mencakup semua doktrin palsunya, mulai dari keabadian, api penyucian, baptisan, sampai baptisan bayi. Jadi itulah poin pertama. Mengikuti doktrin palsu yang bertentangan langsung dengan firman Tuhan membuatnya jatuh. Itu dia. Apakah Sabat bagian dari itu? Oh, tentu. Apakah keabadian jiwa menjadi bagian dari hal itu atau peniadaan penebusan melalui api penyucian? Ya. Bahwa darah itu? Jadi jika Anda menyebut sebuah gereja yang berkata bahwa Anda membayar dosa-dosamu sendiri di api penyucian, jika Anda memiliki keharmonisan dan kesatuan dengannya, bukankah Anda dengan sengaja menyesuaikan diri dengan kesesatan? Tentu saja. Dan jika Anda melihat sebuah gereja Protestan mayoritas mereka, Berapa banyak dari doktrin-doktrin palsu ini yang telah mereka terima dari sistem binatang itu? Banyak sekali. Banyak sekali. Tidak semuanya. Tidak semua. Satu saja sudah banyak, itu dia. Sayangnya, satu pun sudah terlalu banyak. terlalu banyak. Baiklah, itu poin pertama. Mereka menerima doktrin mereka. Itu membuat mereka jatuh.
Yang kedua, mereka menggunakan negara untuk memaksa orang mengikuti doktrin mereka. Itu pemaksaan, Martin. Dan itu adalah penyembahan terhadap binatang itu, gereja dan negara bersatu. Ya, Dan poin ketiga adalah pedagang, menyelaraskan diri, memberlakukan dan menerima tanda binatang. Jadi setelah semua ketiganya berjalan, maka kita sudah sampai pada titik akhir. itu dia. Benar? Jadi nomor satu adalah doktrin. Gereja-gereja telah lama menerima doktrin ini. Kekuasaan gereja dan negara dipatahkan pada tahun 1798. Alkitab mengatakan akan ada sebuah patung bagi binatang itu. Gereja dan negara akan dipulihkan. Jadi itulah salah satu hal yang harus terjadi. Jadi sekedar menjelaskan memang benar bahwa patung binatang bukanlah binatang itu sendiri, tetapi ia akan melakukan segala sesuatu yang diminta oleh binatang itu. Benar. Jadi itu adalah anteknya. Ya, Jadi Alkitab memberitahu kita dalam Wahyu 13 bahwa Amerika Serikat akan bertindak atas nama kepausan, binatang pertama. Apa yang dilakukan kepausan selama abad pertengahan, dengan kata lain, menegakkan doktrin-doktrinnya. Jadi bila gereja dan negara bersatu, kita tahu bahwa kita berada dalam masalah yang serius. Dan bila para pedagang ikut serta dan membantu menegakkan tanda binatang itu, dengan tidak mengizinkan untuk membeli dan menjual, karena disitulah titik bukti penggenapannya, bukan? Kalau begitu, Martin, akan ada bencana sepenuhnya. Sekarang jika kita kembali pada diskusi terakhir kita, gereja dan negara, apakah mereka akan bersatu? oh tentu saja. Baik, mereka bersatu. Para pedagang, Nah, mereka sudah ikut serta. perang dagang. Ya, Nah, Martin, perang dagang. Dapatkah Anda melakukan perang dagang tanpa pedagang? tidak, Dapatkah Anda melarang penjualan mobil jika tidak ada produsen mobil? tidak, Jadi pedagang harus ikut serta, ya, dan pedagang harus menjadi agen dalam menegakkannya. sudah pasti. Jadi jika Anda pergi ke toko, apakah Anda berurusan dengan pemerintah atau dengan pedagang? Pedagang? Dan jika pedagang itu berkata kepadamu, tidak, Anda tidak boleh membeli, apakah dia ikut serta? Ya, Jadi Anda perlu ketiganya. Dia butuh ketiganya. Anda butuh doktrin yang salah. Anda butuh negara untuk membuat hukum. Maka Anda memiliki patung binatang itu. Dan kemudian Anda memiliki pedagang untuk memainkan perannya. ya, Oligarki, apakah mereka bergabung? pastinya. Tentu saja. Apakah mereka memaksa negara? Ya, Apakah mereka mengambil dana negara? ya, mereka mengambil dana negara, menerapkan tarif. Tidak, tarif kepada barang. Sekarang siapa yang memasuk barang dan menyebarkan barang tersebut? Para pedagang. Martin, Anda harus memiliki ketiganya. Dan kita sudah benar-benar pada posisi itu sebetulnya. Kita sudah pada posisi itu. Oke, mari kita lihat Alkitab. Anda tahu kita tidak boleh hanya berbicara isapan jempol saja. Pengetahuan jempol seperti yang selalu Anda katakan. Ya. Baik, jadi lihatlah alasan pertama. Doktrin. Semua bangsa telah minum dari anggur, itulah doktrin, dan hawa nafsu cabulnya, kemurtadannya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Disitulah bencana sepenuhnya. Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Mengapa? Karena ia telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Mereka menerima ajaran-ajaran palsu. Mereka percaya pada sahabat palsu. Mereka percaya pada semua omong kosong ekumenis ini. Kesatuan dalam keragaman. Dan meniadakan Kristus. Ya, meniadakan Yesus dalam prosesnya. Jadi alih-alih mengajarkan doktrin Alkitab, gereja-gereja mengajarkan perintah manusia dan menyebarkan doktrin-doktrin palsu Babel seperti keadaan orang mati, dominionisme, milenium temporal, futurisme, spiritualisme, apa saja secara menyeluruh. Nah, alasan kedua. Mari kita mulai dari zaman Kristus. Pada kedatangan Kristus pertama, raja-raja di dunia ini berkumpul untuk melawan Dia. Ya, Dan demikianlah yang akan terjadi pada kedatangan kedua. Pasti. Sejarah selalu berulang.
Tidak ada yang baru di bawah matahari. Juru selamat kita tidak pernah meminta agar penguasa dunia mempertahankan kebenaran atau doktrinnya. Tidak. Pintu-pintu neraka tidak akan menang melawan mereka. Jadi siapa yang akan membela mereka? Allah akan membela mereka. Dialah yang berperang. Tidak ada paksaan atau kekerasan, domba itu akan mendengar suaranya dan mereka akan mengikutinya. Mereka tidak akan digiring atau dikandangkan ke dalam kandang. Ya, Jadi dengan mengidentifikasikan diri dengan negara, gereja-gereja telah kehilangan kuasa kerajaan Allah. Mereka tidak lagi mengandalkan kerajaan Allah, mereka sekarang mengandalkan negara. ya. Jadi mereka mengatakan apa kepada Tuhan? Maaf, kami tidak butuh engkau. Kami tidak butuh engkau. Nah, itu adalah pernyataan yang sangat menakutkan yang Anda buat itu, karena kita harus berhati-hati agar kita tidak menyerah karena kita ingin mengidentifikasi diri dengan negara. Nah, bagaimana jika negara membuat hukum dan Anda ingin berada di tempat yang baik di sana? Dan Anda menegakkan hukum itu juga, maka Anda menjadi bagian dari kekuasaan yang memaksa. Yang merupakan hal yang sangat berbahaya karena Tuhan tidak pernah menggunakan kekuasaan semacam itu. Bahkan dia melarangnya. Ya, Baiklah. Jadi kisah para rasul 4 ayat 26 berkata, Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini akan terjadi lagi. ya tentu saja. Mazmur 2 ayat 2 berpindah ke perjanjian lama. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Hal yang sama. Hal yang sama, Tidak ada yang berubah. Jadi pada kedatangan kedua, para penguasa akan melakukan hal yang sama di bawah bimbingan iblis. Bagaimana kita tahu? Wahyu 16 ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar Allah yang Maha Kuasa. Mereka akan berperang melawan Allah. Benar? Dan Wahyu 17 ayat 2 mengatakan kepada kita, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Itu hal yang sama. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi apakah gereja memegang kendali? ya. Tapi di belakang layar. Di balik layar ada dia. Benar, dengan ksatria Malta dan orang-orang Jesuitnya di sana, dan Kardinal Dolan dan yang lainnya dan negara. Baik, Wahyu 18 ayat 3. Mengapa? Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi mereka semua mabuk oleh ajaran palsu. Raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia dan pedagang-pedagang. Mereka semua bersama-sama dalam keselarasan yang rusak. Itu sebabnya Anda melihat mereka berkali-kali pergi ke Vatikan. Jadi mari kita lihat para pedagang. Para pedagang memainkan peran mereka dalam kejatuhan Babel. Mereka adalah alat pemaksaan. Siapa yang mengendalikan uang mengira dia mengendalikan pikiran. Pemerintah dan pedagang harus berada dalam keselarasan yang rusak jika mereka ingin memaksa hati nurani. Apakah itu benar? Itu benar. Martin, apa yang kita bicarakan sebelumnya dengan apa yang terjadi dalam pemerintahan baru ini? Semuanya ada di sana. Semuanya ada di sana. Saya baru saja berpikir sekarang ketika kita membaca ini. Ada dua orang ini, orang nomor satu di negara ini, pemimpinnya, dan kemudian, Pedagang. ya, dan mereka sangat bersekongkol pada tahap ini. Tentu saja. Yehezkiel 27 ayat 33 sudah mengatakan, sesudah barangmu datang dari laut engkau mengenyangkan bangsa-bangsa. Dengan banyaknya hartamu, daganganmu engkau memperkaya raja-raja dunia. Jadi apa yang terjadi di Gaza sangat menarik. Ini akan menjadi Riviera baru mungkin. Siapa yang tahu? Semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ketiganya bersama-sama membentuk plot terakhir. Aliansi yang tidak suci. Aliansi yang tidak suci. Jadi Martin, apa tugas kita di saat-saat terakhir ini? Berhubungan baik dengan Tuhan. Dan mematuhi perintah-perintahnya, keluarlah dari kota-kota. Jangan hidup dalam pengaruh kota-kota. Siapkan lahan untuk Anda di mana Anda dapat menanam sayuran Anda sendiri.
karena waktu jual beli akan menjadi kenyataan. Anda mungkin ingin memiliki wortel di kebunmu. Anda mungkin ingin memiliki labu di kebunmu, dan Anda mungkin ingin memiliki ubi dan kentang di kebunmu, agar Anda punya sesuatu untuk dimakan bila tidak bisa menjual membeli. Makanan pokok. Baik, jadi kita akan membahas masa kesukaran kecil dan kesukaran besar. Mazmur 27 ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Itulah Yesus. Ya, Jadi Martin, apakah saya harus panik tentang akhir zaman? tidak. Siapa yang harus panik tentang akhir zaman? Orang-orang yang melawan Tuhan. Musuh, bukan? Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi nomor satu, kita telah mengatakan ini sebelumnya. Orang-orang yang berada dalam kesulitan pada masa kesukaran bukanlah umat Allah. Itu pihak yang lainnya. Tampaknya itu adalah umat Allah. Karena hukum negara bertentangan dengan mereka. Dan Anda tertekan. Ya, dan para pedagang menentang Anda, dan negara menentang Anda, dan gereja menentang Anda, dan semua orang mencaci maki Anda. Tetapi sesungguhnya mereka yang berada dalam kesulitan. Jadi masa percobaan belum berakhir ketika Anda berada dalam masa kesukaran kecil. Tulah-tulah tidak akan turun, tetapi Anda akan mengalami kekacauan di kota-kota. Anda akan mengalami bencana alam yang berlipat ganda. Akan ada kebakaran, akan ada tornado, akan ada banjir. Gempa bumi. Spiritualisme akan muncul dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan semua itu akan bertentangan dengan firman Tuhan. Lihatlah tulisan terakhir Roberts dan Marlowe tentang keabadian jiwa dan lihatlah apakah itu suatu kenyataan atau tidak. Kemudian akan ada tekanan ekonomi yang ditimpakan kepada mereka yang menolak tanda binatang itu. Tarif 25%. Atau 50%. Jika Anda mengikuti omong kosong ini 100%. Itu dia. Berapa banyak yang bisa Anda gunakan dari rekening bankmu? 25? Tidak. 50? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Kami mengambil semuanya. Oke. Ya, itu adalah kenyataan yang mungkin akan terjadi. Keluarlah dari kota-kota saat Tuhan membuka jalan. Tanamlah sayur-sayuran Anda sendiri. Kabarkan pekabaran yang akan terdengar menjadi seruan nyaring sebelum masa percobaan ditutup. Itu tugas Anda. Itu tugas Anda sekarang. Dan penyelidikan hati. Mari kita luruskan hal ini. Itu sekarang. Itu sekarang. Kita di sana. Kita sudah sampai. Mulai lakukan ini sekarang. Berapa banyak lagi yang Anda ingin semua hal ini terjadi? Tidak pernah seperti ini. Ya, jika Anda tidak melakukannya sekarang, maka pada saat keadaan benar-benar sulit, Anda akan mengalami kesulitan. Adalah kemuliaan Tuhan untuk berbelas kasihan, penuh kesabaran, kebaikan, dan kebenaran. Terjadi keadilannya yang nampak dalam menghukum orang yang berdosa adalah kemuliaan Tuhan. Seperti itu manifestasi dari kasih sayangnya. Pembalasan akan datang. Dan betapa indahnya posisi kita untuk dapat berada di pihak yang tidak akan menjadi bagian dari pembalasan. Ya, itu penting. Itu pembalasan siapa? Tuhan akan melakukannya. Bukan manusia. Tidak akan ada kebangunan rohani bila manusia yang melakukan ini. Tidak. Namun akan ada kebangkitan kesalehan primitif. Ya, Tetapi dia yang akan berperang? Jadi masa kesukaran yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera terbuka bagi kita. Dan kita membutuhkan suatu pengalaman yang tidak kita miliki sekarang. Dan yang banyak orang terlalu malas untuk mendapatkannya. Sering kali masalah lebih besar dalam antisipasi daripada kenyataannya, tetapi ini tidak berlaku untuk krisis yang sedang kita hadapi. Gambaran yang paling jelas pun tidak dapat menjangkau besarnya cobaan. Dalam masa pencobaan itu, setiap jiwa harus berdiri sendiri di hadapan Allah. Dan biarpun Nuh, Daniel dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Dan dialah yang menyatakan mereka benar, bukan mereka sendiri. Benar sekali. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Persiapan hati, itu nomor 1. Pelanggaran hampir mencapai batasnya. Kebingungan memenuhi dunia dan teror besar akan segera menimpa manusia. Akhir dunia sudah sangat dekat.
Umat Allah harus bersiap-siap menghadapi apa yang akan terjadi pada dunia sebagai suatu kejutan yang luar biasa. Martin, apakah kita sudah di sana? Kita memiliki beberapa kejutan di masa depan baru-baru ini. Kalimat yang sangat bagus. Di belakangan ini. Ya, Dan bahkan itu tidak sebanding dengan apa yang akan terjadi. Tidak. jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus benar-benar meningkatkan upaya kita, Martin. Ya, Kita mendekati konflik besar dan terakhir. Setiap langkah maju yang dibuat sekarang harus dilakukan dengan upaya yang semakin meningkat. Karena setan bekerja dengan segala daya untuk meningkatkan kesulitan di jalan kita. Ia bekerja dengan segala tipu daya kejahatan untuk mengamankan jiwa-jiwa manusia. Saya ditugaskan untuk mengatakan kepada para pelayan Injil dan para dokter misionaris kita, maju terus. Pekerjaan yang harus dilakukan menuntut pengorbanan diri di setiap langkah, maju terus. Jadi kemalasan bukanlah yang kita butuhkan saat ini. Tidak, sekaranglah waktunya untuk bekerja. Baik, jadi lakukan persiapan hati dan hal itu mendorong Anda untuk maju. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, akhir sudah dekat. Bacaan yang mengabarkan kebenaran dari satu tempat ke tempat lain akan segera dibendung dengan bahaya dari kiri dan kanan kita. Anda pikir iblis akan mengizinkanmu untuk memberitakan kebenaran? Saya pikir kalimat bacaan kebenaran dari satu tempat ke tempat lain akan segera. Saya pikir itu sudah ada di sini. Ya, itu bukan segera yang berarti nanti, tapi kita sudah mendapatkannya. semua hal akan ditempatkan untuk menghalangi jalan dari para pembawa pekabaran Tuhan, sehingga mereka tidak akan bisa melaksanakan apa yang mungkin mereka laksanakan sekarang. Itu sebabnya kami katakan, jika layar kosong, silahkan lihat alternatif yang lain. Jika itu kosong, lihat halaman web, unduh itu, sebarkan pekabaran ini. Tepat sekali. Karena jika semua ini dihapus, maka setiap orang, bukan berarti itu bukan tugas mereka, Mereka harus menyebarkannya. Ya, dan jangan tunggu sampai dihapus, lihat saja apa yang terjadi sekarang. tidak. Kita harus melihat pekerjaan kita secara jujur dan maju secepat mungkin dalam peperangan yang agresif. Katakan terus terang dengan lantang. Dan bersifat aktif bukan pasif. Dan saya mengerti dalam pertanyaan, orang itu berkata, Anda memberitahu kami semua hal yang terjadi, tapi bagaimana dengan kami? Percayalah pada Tuhan. Itu dia. Dari terang yang diberikan kepada saya oleh Allah, saya tahu bahwa kuasa-kuasa kegelapan sedang bekerja dengan tenaga yang sengit dari bawah, dan dengan langkah sembunyi, setan maju untuk mengambil mereka yang sekarang tertidur, seperti serigala menyantap mangsanya. Sekarang kita memiliki amaran yang dapat kami berikan, pekerjaan yang dapat kita lakukan, tetapi pekerjaan ini segera akan lebih sulit daripada yang dapat kita bayangkan. Allah menolong kita tetap terhubung pada terang, untuk terus bekerja dengan mata kita yang tertuju kepada Yesus, pemimpin kita, dan dengan sabar terus maju untuk memperoleh kemenangan. Inilah tugas kita sekarang. Lalu kita tiba pada masa kesukaran besar. Ya, jadi kita sedang dalam masa persiapan sekarang. Kita sekarang dalam masa kesukaran kecil. Jadi Anda lakukan yang Anda bisa, keluar dari kota, mulai menanam. Dan jika Anda tidak punya banyak tanah, carilah pot dan tanamlah sesuatu. Anda bisa menanam kentang di kantong plastik. Benar. Pada sebuah stup. Apa stup dalam bahasa Inggris? Beranda. Allah telah mendorong umatnya ke dalam celah untuk membangun pagar, untuk membangun fondasi banyak generasi. Dengan kata lain, untuk menyingkirkan perlindungan kebohongan, makhluk intelijen surgawi, para malaikat perkasa sedang menunggu, taat kepada perintahnya untuk bersatu dengan agen-agen manusia. Anda tidak akan sendirian. Dan Tuhan akan turun tangan ketika masalah telah sampai pada tahap yang tidak dapat diatasi kecuali kekuatan ilahi yang dapat menangkal agen-agen setan yang sedang bekerja. Ketika umatnya berada dalam bahaya terbesar, tampaknya tidak mampu untuk melawan kuasa iblis, Allah akan bekerja atas mereka. Keterbatasan manusia adalah kesempatan Allah. Tanamkan hal ini di kepala Anda. Ya, inilah yang seharusnya Anda pegang. Benar. Jadi para malaikat sekarang menahan angin pertentangan agar tidak bertiup, sampai dunia diperingatkan akan datangnya malapetaka. Tetapi badai sedang terbentuk siap untuk menghancurkan bumi. Dan ketika Allah memerintahkan malaikatnya untuk melepaskan angin, akan ada suatu adegan pertentangan yang tidak dapat digambarkan oleh pena. Saya bisa melihat kebencian di media. Oh ya? Saya bisa melihat permusuhan, kegetiran yang keluar dari mulut beberapa orang ini sungguh tidak dapat dipercaya. Pernyataan-pernyataannya tidak logis.
Jika Anda melihat beberapa percakapan ini, mulut Anda akan terbuka dan bertanya pada diri sendiri. Bagaimana Anda bisa berpikir seperti itu? Ya, dan ini akan semakin memburuk, dan ini akan diarahkan. Untuk saat ini tidak secara ketat diarahkan kepada kita, tapi akan diarahkan. Oh, sekali tombak itu mengarah ke jantungmu, mereka akan ingin menancapkannya menembus Anda. Jadi pernyataan ini, keterbatasan manusia adalah kesempatan Tuhan, adalah salah satu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Masa percobaan ditutup ketika masa kesukaran besar datang. Dan umat Allah mengalami masa kesusahan Yakub karena tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Yang dapat mereka renungkan hanyalah, apakah saya benar di hadapan Allah? Sudahkah saya mengakui dosa-dosa saya? Apakah saya siap untuk ini? Yakub mengalami pergumulan dengan Allah. Ya, Tetapi ia tidak mengalami pergumulan tentang dosa-dosa yang tidak diakui. Dia memiliki pergumulan. Apakah Allah mengampuni dosa-dosa yang telah saya akui? Apakah dia mengampuni mereka? Apakah saya sudah diampuni? Apakah saya sudah sungguh-sungguh bertobat? Jika ada peninggian diri bahwa saya sempurna dalam diri Yakub, dia tidak memerintahnya. Ia berpegang teguh padanya hingga Yakub menang. Jadi pertobatan adalah di masa kesukaran kecil. Ya, sudah terlambat bila pada masa kesukaran besar kan? Umat Allah dimeteraikan. Ya, Dan ingat itu, mereka dimeteraikan. dan apa artinya itu? Beritahu kami. Itu berarti mereka begitu mantap dalam kebenaran sehingga mereka tidak dapat digerakkan. Itu di sini. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan manusia untuk mengubah situasinya. Oleh karena itu, pada masa kesukaran besar, Anda sepenuhnya bergantung pada Allah. Dan Anda akan dikucilkan sepenuhnya oleh manusia. Ini akan menjadi masa yang penuh pertentangan dan mimpi buruk. Kemudian Anda bergantung pada tali, di mana Anda tidak dapat melihat di mana tali itu berlabuh. Tali itu, dengan iman. Baik, jadi yang dapat Anda lakukan hanyalah bersandar pada janji-janji Allah. Ayat favorit saya dan saya juga menyimpannya di meja saya agar saya tidak lupa adalah Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Jadi jika Anda ingin mempersiapkan diri pada masa kesukaran besar, Anda membuang-buang waktu. Persiapan itu harus dilakukan sebelumnya. ya, Jika Anda akan pergi ke sana dan ingin bersiap, Anda akan mendapati bahwa Anda tidak memiliki minyak. sayang sekali. Sekaranglah waktunya. Suatu ayat pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, Janganlah keraskan hatimu. Jadi Martin, mari kita akhiri dengan apa yang terjadi pada akhirnya. Suara itu mengguncangkan langit dan bumi. Itulah kedatangan Kristus. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, mengutip Wahyu. Cakrawala tampak terbuka dan tertutup. Kemuliaan dari takhta Allah tampak memancar bagaikan kilat. Gunung-gunung bergoncang bagaikan alang-alang yang ditiup angin, dan batu-batu berserakan ke segala sudut. Ada suatu gemuruh bagaikan datangnya angin topan. Lautan pun bergelora dengan ganasnya. Terdengar jeritan angin ribut bagaikan suara iblis-iblis dalam misi penghancuran. Seluruh dunia bergelora bagaikan gelombang laut. Permukaannya terbelah-belah, dasarnya tempatnya hancur. Barisan gunung-gunung tenggelam, pulau-pulau yang berpenduduk lenyap, pelabuhan-pelabuhan laut yang telah menjadi seperti Sodom dalam kejahatan ditelan oleh laut yang mengamuk. Ini adalah kutipan dari Yeremia dan semua nabi dalam Alkitab. Dan kemudian Babel yang besar itu telah menjadi peringatan di hadirat Allah untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Hujan es batu besar, masing-masing kira-kira beratnya 1 talenta, melakukan penghancuran, mengutip Wahyu. Kota-kota megah kebanggaan dunia diruntuhkan. Istana-istana para bangsawan, di mana orang-orang besar dunia telah memboroskan harta kekayaan mereka untuk memuliakan diri sendiri, Hancur dan musnah di depan mata mereka. tembok-tembok penjara berkeping-keping, dan umat Allah yang dipenjarakan oleh karena iman mereka dibebaskan. Jadi Anda mungkin akan berakhir di penjara, Martin. Anda mungkin akan dihukum mati. Tuhan akan mengurusnya. Itu bukan lagi masalah Anda. Jadi ini kutipan yang terakhir. Bila mana pekerjaan pemeriksaan akan berakhir, bila mana mereka yang pada segala zaman mengaku pengikut-pengikut Kristus telah diperiksa dan diputuskan,
Kemudian berakhirlah masa percobaan dan pintu kasihan pun tertutup. Jadi dalam kalimat pendek, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kita dibawa melalui pelayanan terakhir juru selamat kepada waktu bila mana pekerjaan besar penyelamatan manusia diselesaikan. Jadi itulah ringkasan dari apa yang akan terjadi. Sekarang ada banyak sekali pernyataan. Saya memiliki di sebuah buku kecil ini. Buku ini berjudul The Crisis Ahead. Dan ini adalah kompilasi oleh Robert Olson. Dan hanya dengan membacanya saja, Anda bisa mendapatkan ratusan pernyataan hanya tentang krisis yang akan datang. Dan ada begitu banyak dorongan dan begitu banyak peringatan dalam semua itu. Kita baru saja memberikan sedikit percikan di sana-sini. Tapi inilah persoalannya. Pokok persoalannya adalah ketaatan dan 10 hukum. Firman Allah atau tradisi, itulah persoalannya. Saya juga mau menyemangati para pemirsa. Kita punya Maranatha yang ditayangkan setiap hari sebagai renungan. Dan Maranatha sangat banyak berisi tentang bagaimana cara bersiap. Bagaimana caranya bersiap? Jadi apa yang kami coba lakukan adalah menyampaikan pesan, memperingatkan orang-orang. Apakah persoalannya? Bagaimana kita mempersiapkan diri? Seperti yang Anda katakan, kita mempunyai renungan harian. Kita mempunyai banyak pembicara yang secara teratur menyampaikan pekabaran mereka. Jadi kita mencoba melakukan apa yang kita bisa. Tetapi jika orang-orang di luar sana tidak menjadi rekan kerja bersama dengan ini, kita mungkin mendapati bahwa kita belum menjangkau sebanyak yang seharusnya dan itu akan menjadi bencana. Jadi mohonlah untuk ikut terlibat. Jadilah seorang misionaris dengan caramu sendiri. Jika Anda tidak memiliki alatnya, gunakanlah alat yang disediakan. Tidak hanya dari pelayanan ini, tetapi juga dari pelayanan lain dan sebarkanlah seperti daun-daun di musim gugur. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Bapa Surgawi, betapa pentingnya masa yang sedang kami jalani untuk melihat patung binatang itu sedang terbentuk. Doktrin-doktrin palsu telah bekerja. Raja-raja dimanfaatkan untuk menegakkannya dan para pedagang ikut serta. Masa yang belum pernah terjadi sebelumnya berada di hadapan kami. Berilah kami hikmat, beri kami kekuatan, berikan kami roh-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia dan belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.